Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dulu gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini masih ada yang belum hadir ya? Dia ya? Bu. Oh iya dia. Ya udah sambil menunggu dia, seperti biasa ya, jangan lupa absen di e-learning. Kemudian nanti jawab forum diskusi ya, dan sekarang kita ke kuisis dulu ya, seperti biasa. Kalian sudah paham belum nih dengan materi hari ini ya? Kita kuisis dulu. Nanti di pertemuan ke-14 kalau yang peringkat 1 ya kuisisnya nanti mudah-mudahan ada hadiah dari saya. Oke ya, sudah hadir semua. Ayo join myquiz.com, kodenya 643740. Desinta sudah. Oke, berarti tinggal dia sama Ariana ya. Tunggu. Oke, dia sudah masuk. Ariana. Ariana bisa masuk lagi ini ya. Oke, sudah semua ya. Kita mulai aja.
Ayo, Dedi sama dia diselesaikan. Oke, dia masih proses ya. Nah, di sini sebelumnya udah pada baca belum materi hari ini? Hah? Ada yang udah, ada yang belum ya? Oh, baru dikit. Dilihat dari jawaban kuisisnya, sepertinya masih banyak yang belum baca ya. Lalu ini gimana sih? Waduh. Oke, sebelum kita ke materi hari ini, sebelumnya ada pertanyaan nggak untuk materi yang minggu lalu? Atau materi dari pertemuan pertama yang belum paham? Ada? Nggak ada? Oh yaudah. Saya juga udah koreksi jawaban tugasnya ya. Jawaban tugasnya udah benar semua ya. Hanya di Verina itu ada yang salah menghitung ya. Itu yang nomor 1 seharusnya ditambah ya Verina. Yang tugas kemarin, bukan dikurang. Coba nanti diperiksa lagi ya. Saya udah kasih jawabannya yang benar di komentarnya. Ya, kalau yang lainnya udah benar, udah perhitungannya udah sesuai, jurnalnya juga udah sesuai. Ya. Oke, kita masuk materi hari ini. Aduh, di stop dulu deh. Ya. Materi hari ini mengenai laporan arus kas. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang laporan arus kas? Ayo, siapa yang mau memberikan pengetahuannya? Pernah baca enggak laporan arus kas itu apa? Atau pernah lihat enggak laporan arus kas bentuknya apa? Dedi? Dedi tahu laporan arus kas? Masih di mute. Dedi? Apa sinyal ya? Kalau Azahra? Azahra tahu nggak laporan arus kas? Laporan tentang keluar masuknya kas gitu ya, Bu? Oh, laporan tentang keluar masuknya kas. Ya, itu benar ya. Yang lain ada yang menambahkan? Desinta? Apa laporan arus kas? Setahu saya juga kayak sama si Azara sih, Bu. Azahra ya. Oh, oke ya. Nah, terkait laporan arus kas ya. Jadi nanti setelah mempelajari kita harus paham, kemudian nanti kita harus bisa menganalisis konsep pembukuannya dan menyusun laporan arus kas ya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, di sini tadi benar yang disampaikan oleh Azahra ya. Jadi laporan arus kas ini melaporkan penerimaan ya dan pengeluaran yang terkait dengan kas dan perubahan bersih kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan perusahaan selama periode tertentu. Ya, dalam bentuk yang dapat merekonsiliasi saldo kas awal dan saldo kas akhir. Nah, di sini pentingnya laporan arus kas ya, ini sangat penting bagi semua pihak
ya, baik itu eksternal maupun internal, ya. Pentingnya yaitu untuk memberikan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama periode tertentu, ya, serta menyediakan informasi mengenai kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan entitas tersebut atas dasar kas, ya. Jadi di sini nanti semua pihak, ya, baik itu internal maupun eksternal, nanti bisa mengevaluasi, ya, kegiatan operasi perusahaan itu kinerjanya lagi baik atau tidak, gitu kan, ya. Nanti kalau misalnya hasilnya tidak baik, itu nanti manajemen itu harus bisa melakukan, ya, mencari caranya bagaimana supaya kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan itu berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, di sini ada manfaat laporan arus kas. Yang pertama, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa mendatang, ya. Tujuan utama dari pelaporan keuangan yaitu memberikan informasi untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan dengan memeriksa hubungan antara akun-akun seperti penjualan, arus kas bersih dari kegiatan operasi, dan kenaikan atau penurunan kas, maka dapat membuat prediksi yang lebih baik atas jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan, ya, dibandingkan dengan menggunakan data dasar akrual, ya. Jadi namanya kas itu kan aset yang paling liquid, gitu kan. Nah, di sini perusahaan itu, ya, manajemen harus bisa mengatur, ya, mengatur arus kas yang baik, ya, untuk nanti memprediksi, ya, penggunaan arus kas di masa depan, ya. Nanti berdasarkan dari kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Kemudian yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi liabilitasnya, ya, memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Jadi kas ini sebagai hal yang sangat penting bagi perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki kas yang cukup, maka gaji pegawai tidak dapat dibayar. Kemudian utang pun juga tidak dapat dilunasi. Ya, dividen juga tidak dapat dibayar dan peralatan tidak dapat dibeli. Laporan arus kas menunjukkan cara memperoleh kas dan cara menggunakan kas. Ya, pegawai, kreditur, pemegang saham, konsumen, ya, pemerintah, kemudian masyarakat, ya, termasuk kita, mahasiswa, akademik, itu memiliki kepentingan dengan laporan arus kas ini karena menunjukkan arus kas yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, ya. Kemudian manfaat laporan arus kas yang ketiga, transaksi investasi dan pembiayaan ini yang melibatkan kas dan non-kas selama periode tertentu. Dengan memeriksa kegiatan investasi perusahaan atau pembelian oleh penjualan aset selain dari produk dan kegiatan pembiayaan atau peminjaman dan pelunasan pinjaman investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, maka pengguna laporan keuangan dapat menganalisis, memahami kualitas dari kinerja laporan arus kas perusahaan. Ya. Nah, di sini manajemen berarti harus bisa melaporkan kegiatan investasi itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, gitu, supaya kinerja laporan arus kas perusahaan itu terlihat baik oleh pengguna laporan keuangan, ya.
Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan, Desinta, Ariana? Jelas, Bu. Oh, jelas. Oke. Ini nanti laporan arus kas keluar ya dalam UTS. Ya, dalam UTS. Jadi makanya nanti ketika dicontoh soal, apabila ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan. Ya. Nah, selanjutnya klasifikasi transaksi laporan arus kas. Yaitu yang pertama, kegiatan operasi, ya, melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, dan pembayaran kas kepada pemasok dan pegawai untuk memperoleh persediaan dan membayar beban. Yang kedua, ada kegiatan investasi, melibatkan aset jangka panjang dan mencakup pemberian dan penagihan pinjaman dan perolehan investasi dan pelepasan investasi dan aset produktif jangka panjang. Yang ketiga, kegiatan pembiayaan, melibatkan akun-akun liabilitas dan ekuitas pemegang saham, mencakup perolehan kas dari kreditur dan pembayaran kembali pinjaman dan perolehan modal dari pemilik dan pemberian tingkat pengembalian atas dan pengembalian dari investasinya, ya. Jadi transaksi yang ada di laporan arus kas itu melibatkan 3 kegiatan, ya. Kegiatan operasi. Operasi itu berarti yang jangka pendek, ya, yang jangka pendek. Nah, kemudian ada kegiatan investasi. Ini yang jangka waktunya panjang, ya, biasanya aset jangka panjang. Kemudian kegiatan pembiayaan, ya, ini melibatkan akun liabilitas dan ekuitas, ya. Liabilitasnya boleh jangka panjang, ya. Kemudian ekuitas itu biasanya berasal dari modal, ya, modal dari pemilik. Nah, di sini ya kegiatan operasi ini terdiri dari ada akun aset lancar dan liabilitas lancar. Jadi supaya kalian nanti nggak bingung ya menyusun laporan keuangan, menyusun laporan arus kas ya. Nah, di bagian kegiatan operasi ini ada akun aset lancar dan liabilitas lancar, berarti yang jangka pendek ya. Nah, di sini contoh transaksi arus kas masuk yaitu penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. Kemudian penerimaan kas dari pengembalian atas pinjaman atau bunga dan sekuritas ekuitas atau dividen. Kemudian kalau yang contoh arus kas keluar di kegiatan operasi, yang pertama pengeluaran kas kepada pemasok persediaan, kemudian pengeluaran kas kepada pegawai untuk jasa yang diberikan, kemudian pengeluaran kas kepada pemerintah untuk membayar pajak. Yang keempat, pengeluaran kas kepada kreditur untuk membayar bunga, dan pengeluaran kas kepada pihak lain untuk membayar beban. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kegiatan investasi. Nah, di kegiatan investasi ini ada akun aset jangka panjang, ya, atau aset tidak lancar. Contoh arus kas masuk di kegiatan investasi yaitu penerimaan kas dari penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Kemudian penerimaan kas dari sekuritas utang atau ekuitas entitas lain. Kemudian penerimaan kas dari penagihan pokok pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Kemudian contoh arus kas keluar di kegiatan investasi yaitu pengeluaran kas untuk membeli properti, pabrik, dan peralatan. Kemudian pengeluaran kas untuk membeli sekuritas utang atau ekuitas entitas lain.
Kemudian pengeluaran kas untuk memberikan pinjaman kepada entitas lain. Ya, jadi di sini hanya ada aset jangka panjang di kegiatan investasi. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan pembiayaan. Ya, di kegiatan pembiayaan ini ada akun liabilitas jangka panjang. Ya, atau liabilitas tidak lancar dan ekuitas. Contoh arus kas masuk di kegiatan pembiayaan yaitu penerimaan kas dari penjualan sekuritas ekuitas, kemudian penerimaan kas dari penerbitan utang seperti obligasi dan wesel jangka panjang. Kemudian contoh arus kas keluar di kegiatan pembiayaan yaitu pengeluaran kas kepada pemegang saham sebagai dividen, kemudian pengeluaran kas untuk melunasi utang jangka panjang atau memperoleh kembali modal saham. Nah, di sini ada catatannya. Tidak semua kegiatan dalam perusahaan melibatkan kas, seperti penerbitan langsung modal saham biasa untuk pembelian aset tetap, kemudian mengkonversi obligasi ke modal saham biasa, kemudian penerbitan obligasi untuk pembelian aset tetap dan pertukaran aset selain kas. Ya. Jadi ada juga transaksi yang tidak melibatkan kas. Ya, contohnya tadi ini. Nanti agar lebih paham, nanti kita menyusun laporan arus kas, ya. Nah, di sini selanjutnya langkah dalam penyajian laporan arus kas. Ya. Yang pertama, laporan posisi keuangan komparatif. Nah, di sini harus ada karena menyajikan jumlah perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari awal periode sampai dengan akhir periode. Yang kedua, harus ada laporan laba rugi periode berjalan, berisi data yang membantu pengguna laporan keuangan menentukan jumlah kas yang diterima dari atau digunakan oleh operasional selama periode berjalan. Yang ketiga, data transaksi tertentu dari buku besar umum yang memberikan informasi tambahan terinci yang dibutuhkan untuk menentukan kas diterima dan digunakan selama periode berjalan. Ya. Nah, selanjutnya metode penyajian laporan arus kas. Di sini nanti kita belajar ada 2 metode. Ya, menyusun laporan arus kas itu ada 2 metode. Yang pertama metode langsung, yang kedua metode tidak langsung. Perbedaannya apa? Ya, metode langsung yaitu metode laporan laba rugi yang melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi. Selisih di antara kedua jumlah tersebut adalah arus kas bersih dari kegiatan operasi. Metode langsung menunjukkan laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas secara ringkas. Nah, selanjutnya, jika metode tidak langsung atau metode rekonsiliasi dimulai dengan laba bersih dan dikonversi menjadi arus kas bersih dari kegiatan operasi. Metode tidak langsung menyesuaikan laba bersih dari akun-akun yang mempengaruhi pelaporan laba bersih tetapi tidak mempengaruhi kas. Ya. Nah, selanjutnya ada keunggulan setiap metode untuk menyusun laporan arus kas. Ya, yang pertama metode langsung, keunggulan utama metode langsung yaitu bahwa metode langsung menyajikan penerimaan dan pembayaran kas operasi, yaitu metode langsung lebih konsisten dengan tujuan laporan arus kas untuk menyediakan informasi mengenai penerimaan kas dan pembayaran kas dibandingkan dengan metode tidak langsung yang tidak melaporkan penerimaan kas dan pembayaran kas operasi. Kemudian metode tidak langsung. Keunggulan utama metode tidak langsung adalah bahwa metode tidak langsung
berfokus pada perbedaan antara laba besi dan arus kas besi dari kegiatan operasi, yaitu metode tidak langsung memberikan hubungan yang bermanfaat antara laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Ya. Nah, di sini ada bentuk laporan arus kas. Nah, bentuk yang ini namanya bentuk laporan arus kas metode langsung. Ya. Jadi di sini arus kas dari kegiatan operasi, ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas yang terkait dengan jangka pendek. Ya, jangka pendek. Kemudian arus kas dari kegiatan investasi, ya. Di sini berarti aset jangka panjang. Ya, kalau penerimaan kas berarti dari penjualan. Kalau kita membeli aset jangka panjang berarti ada pengeluaran kas. Kemudian arus kas dari kegiatan pembiayaan, ya. Ada penerimaan kas dari penerbitan utang, kemudian ada pengeluaran kas untuk membayar dividen. Ya. Nah, di sini nanti hasilnya positif atau negatif. Kalau positif berarti namanya kenaikan besi kas. Kalau hasilnya negatif berarti penurunan besi kas. Ya. Nah, selanjutnya di laporan arus kas metode tidak langsung, ya, ini di arus kas dari kegiatan operasi, di sini diketahui ada laba besi atau rugi besi, ya. Kalau tadi kan metode langsung tidak ada ya. Nah, kalau di sini laba besinya atau rugi besi ini jadi kelihatan perusahaan kinerjanya bagus atau tidak gitu kan. Nah, kemudian ada penyesuaian rekonsiliasi laba besi ke arus kas besi kegiatan operasi. Kemudian ada beban penyusutan, kemudian untung atau rugi, ya. Kemudian setiap jangka pendek ya, aset jangka pendek dan liabilitas jangka pendek masuk ke kegiatan operasi. Kemudian kalau kegiatan investasi, kas diterima dari penjualan properti, kemudian kas yang dibayarkan untuk pembelian peralatan. Ya, jadi investasi dan pembiayaan ini sama seperti metode langsung. Bedanya hanya di kegiatan operasi. Ya. Kegiatan operasi, kalau tidak langsung ada laba besi atau rugi besi. Kalau yang metode langsung tidak ada. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalian pernah nggak buka laporan keuangan perusahaan yang sudah go public? Misalnya Unilever, ya. Misalnya kalian buka laporan keuangan Unilever. Nah, buka bagian laporan arus kas. Nah, kalau perusahaan go public itu pakainya metode langsung atau tidak langsung? Metode langsung ya, Bu. Metode langsung. Iya, ya. Ya, jadi perusahaan yang go public itu menggunakan metode langsung, ya, menggunakan metode langsung. Kenapa menggunakan metode langsung? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa perusahaan go public menggunakan metode langsung di laporan arus kas? Ada yang tahu? Jadi mungkin karena lebih konsisten, Bu. Konsisten. Jadi gini, kan tadi kan perbedaannya kan di bagian kegiatan operasi ya. Perbedaan antara metode langsung dan tidak langsung itu kan di bagian kegiatan operasi. Nah, kalau yang tidak langsung, ini kan kelihatan nih, di kegiatan operasi kelihatan perusahaan sedang mendapatkan laba besi atau mendapatkan rugi besi, sedang laba atau rugi gitu kan. Nah, dari sini kan investor sudah bisa menilai gitu kan ya. Kalau misalnya laba berarti perusahaannya bagus, kalau misalnya rugi berarti kan perusahaannya kurang bagus gitu kan. Nah, kalau perusahaannya lagi laba itu nggak masalah gitu kan.
nggak masalah perusahaan menggunakan metode tidak langsung, gitu. Karena kan perusahaan sedang laba. Nah, kalau perusahaannya sedang rugi, kemudian pakainya metode tidak langsung, itu kan nanti investor jadi nggak tertarik, gitu. Ya, investor jadi nggak tertarik, gitu kan. Nggak tertarik, udah kelihatan kok dari kegiatan operasinya hasilnya rugi bersih, gitu kan. Nah, jadi kan investor nggak tertarik, gitu kan. Makanya perusahaan lebih aman, ya, lebih aman menggunakan metode langsung, gitu, supaya tidak ketahuan mana perusahaan yang sedang laba, mana perusahaan yang sedang rugi, gitu. Ya, jadi itu namanya strategi manajemen. Ya, strategi manajemen mengatur, memilih laporan arus kas, ya, itu sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Jadi kalau perusahaannya rugi, sebaiknya menggunakan metode langsung supaya investor tetap tertarik untuk investasi di perusahaan tersebut, gitu. Ya. Nah, nanti kalau dalam UTS yang keluar itu hanya satu metode, yaitu metode langsung. Ya. Jadi metode tidak langsung tidak saya keluarkan dalam UTS, tetapi kita harus pelajari. Ya, kita harus pelajari semua metode supaya kalian paham, gitu kan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi perbedaannya di kegiatan operasi. Jadi lebih bagus menggunakan metode langsung, gitu, supaya kalau perusahaannya sedang mengalami kerugian itu tidak terlihatan, gitu. Ya, tidak kelihatan oleh pihak pengguna laporan keuangan, gitu. Ya. Nah, di sini kemudian ini saya ini catatan saya sendiri ya. Jadi supaya kalian mudah menyusun laporan arus kas, gitu kan. Nah, di sini caranya saya sudah membuat rumus-rumus ya, rumus untuk menyusun laporan arus kas dengan metode langsung. Nah, di sini yang pertama dari kegiatan operasi ya. Yang pertama, rumus penerimaan kas dari konsumen, yaitu rumusnya penjualan dikurangi perubahan piutang usaha dikurangi perubahan piutang yang tidak tertagih. Ya, kemudian yang kedua, rumus penerimaan kas dari dividen, yaitu pendapatan dividen dikurangi perubahan piutang dividen. Kemudian yang ketiga, rumus penerimaan kas dari bunga, yaitu pendapatan bunga dikurangi perubahan piutang bunga. Kemudian rumus yang keempat, pengeluaran kas kepada pemasok, yaitu harga pokok penjualan ditambah perubahan persediaan dikurangi perubahan utang usaha. Yang kelima, rumus pengeluaran kas untuk beban operasi, yaitu beban operasi dikurangi penyusutan atau amortisasi, ditambah perubahan aset tidak berwujud, ditambah perubahan dibayar di muka, dikurang perubahan utang gaji. Kemudian yang keenam, rumus pengeluaran kas untuk beban bunga, yaitu beban bunga dikurangi perubahan utang bunga, ditambah amortisasi premi. Kemudian yang ketujuh, rumus pengeluaran kas untuk beban pajak penghasilan, yaitu beban pajak penghasilan dikurangi perubahan utang pajak penghasilan dikurangi amortisasi diskon. Ya, nanti agar lebih paham nanti kita ke contoh soal. Nah, tadi kegiatan operasi, ya, sekarang kegiatan investasi, ya, masih menggunakan metode langsung. Ya. Nah, kegiatan investasi kan tadi aset jangka panjang. Ya, yang pertama rumus penerimaan kas dari penjualan peralatan, yaitu harga perolehan peralatan
dikurangi akumulasi penyusutan penjualan peralatan ditambah keuntungan penjualan peralatan. Kemudian yang kedua, rumus pengeluaran kas untuk pembelian peralatan, yaitu harga perolehan peralatan ditambah perubahan peralatan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kegiatan pembiayaan, ya, masih menggunakan metode langsung, yaitu rumus pengeluaran kas kepada pemegang saham sebagai dividen, yaitu laba besi dikurangi perubahan saldo laba ditahan dikurangi perubahan utang dividen. Nah, kalau tadi metode langsung, sekarang rumus ya menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Nah, di sini yang pertama dari kegiatan operasional ya. Nah, di sini ada selisih komparatif. Komparatif itu nanti seperti ini, laporan posisi keuangan komparatif. Jadi tahun ini dikurangi tahun sebelumnya. Ya, itu yang disebut komparatif. Tahun ini dikurangi dengan tahun sebelumnya. Ya. Nah, di sini kalau komparatifnya aset lancar hasilnya positif, maka di laporan arus kas negatif. Ya, kemudian komparatifnya kalau aset lancarnya negatif berarti laporan arus kasnya positif. Sedangkan untuk liabilitas lancar, ya kalau komparatifnya positif berarti laporan arus kas juga positif. Kalau negatif berarti juga negatif. Nah, yang kedua kegiatan investasi. Ya, kalau komparatifnya aset tidak lancar positif, maka di laporan arus kas aset tidak lancar negatif. Ya, begitu juga kebalikannya. Yang ketiga, kegiatan pembiayaan. Jika komparatifnya liabilitas tidak lancar positif, maka di sini laporan arus kas juga positif. Kemudian ekuitas juga sama, kalau positif di komparatif berarti laporan arus kas juga positif. Ya. Agar lebih paham, kita sekarang ke contoh soal, ya. Nah, di sini ada contoh soal, ya. Tadi kan untuk menyusun laporan arus kas, itu kan harus ada 3, ya. Yang pertama, tersedia laporan posisi keuangan komparatif. Yang kedua, laporan laba rugi periode berjalan. Yang ketiga, data transaksi tertentu. Ya. Jadi di sini yang pertama ada laporan posisi keuangan komparatif tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada laporan laba rugi di tahun berjalan. Ya, kemudian ada data tertentu yaitu informasi tambahan. Ya, ini diperoleh dari buku besar. Nah, kemudian di sini kita disuruh menyusun laporan arus kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Ya. Nah, yang pertama caranya kita harus mencari selisih komparatif. Ya, kita mencari selisih komparatif. Tahun ini dikurangi tahun sebelumnya. Berarti kalau di soal tahun 2017 dikurangi tahun 2016. Yang pertama ada akun kas. Berarti 82.000 dikurangi 40, hasilnya positif 42.000. Kemudian akun piutang usaha. Tahun 2017 180.000 dikurangi 2016 150. Maka hasilnya positif 30.000. Kemudian akun persediaan. Tahun 2017 170. Kemudian untuk tahun 2016 200.000. Maka selisihnya negatif
170 dikurangi 200 hasilnya negatif 30.000. Nah, kemudian peralatan. Ya, peralatan tahun 2017 200, kemudian tahun 2016 140. Berarti selisihnya positif 60.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Tahun 2017 72.000, kemudian tahun 2016 60.000. Berarti selisihnya positif 12.000. Kemudian ada akun utang usaha. Tahun 2017 100.000 dikurangi tahun 2016 80.000, maka hasilnya positif 20.000. Kemudian akun utang obligasi. Tahun 2017 100.000 dikurangi tahun 2016 50.000, maka selisihnya 50.000. Kemudian akun saldo laba ditahan. Tahun 2017 110.000 dikurangi tahun 2016 90.000, maka selisihnya 20.000. Kemudian ada akun modal saham biasa. Tahun 2017 250.000, tahun 2016 250.000, maka selisihnya 0. Ya. Oke, nah sekarang kita menjawab yang menggunakan metode langsung dulu ya. Gitu. Nah, yang pertama arus kas dari kegiatan operasi. Kita ikutin aja rumus yang tadi sudah saya buat ya. Nih. Yang pertama penerimaan kas dari konsumen. Rumusnya penjualan dikurangi perubahan piutang usaha, dikurangi perubahan piutang yang tidak tertagih. Di sini tulisan saya kelihatan nggak yang tulisan warna merah? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Oke. Ya. Jadi ini udah saya tulis ya rumusnya. Kita tinggal cek aja angkanya. Penjualan 345, benar nggak penjualan? Penjualan adanya di laporan laba rugi. Ya, penjualan laba rugi ya di laporan laba rugi sebesar 345.000. Kemudian dikurangi perubahan piutang usaha. Perubahan itu artinya selisih komparatif. Ya, piutang usahanya di sini kan positif. 30.000. Maka ketika di laporan arus kas di sini negatif 30.000. Kemudian dikurangi piutang yang tidak tertagih. Di sini tidak ada ya, tidak ada akun piutang yang tidak tertagih. Maka dikurangi 0. Jadi 345 dikurangi 30 hasilnya 315.000. Ini penerimaan kas dari konsumen. Ya. Kemudian yang kedua, pengeluaran kas kepada pemasok. Rumusnya HPP, harga pokok penjualan. Ada di laporan laba rugi. HPP sebesar 120.000. Ya, kemudian ditambah perubahan persediaan. Ya, akun persediaan selisih komparatifnya negatif 30.000. Maka di sini dalam kurung 30.000. Dikurangi perubahan utang usaha. Utang usaha ya perubahannya selisihnya 20.000. Jadi hasilnya pengeluaran kas kepada pemasok 70.000. Yang namanya pengeluaran berarti berkurang. Ya, berkurang. Di sini saya kasih tanda kurung. Ya. Kemudian yang ketiga, pengeluaran kas untuk beban operasi. Rumusnya beban operasi dari laporan laba rugi. Beban operasi sebesar 98.000. Kemudian dikurangi penyusutan. Ya, penyusutannya
ini kita cari tahu. Ya. Nah, untuk menghitung penyusutan, ya, yang pertama, di laporan laba rugi dikasih tahu nggak beban penyusutan? Nggak dikasih tahu ya, berarti kita harus cari tahu. Oh, nih, dari informasi tambahan. Ya, informasi tambahan sudah diketahui bahwa beban penyusutan termasuk dalam beban operasional. Penyusutannya sebesar 40.000. Ya, maka di sini berdasarkan informasi tambahan dikurangi penyusutan 40.000, ya, ditambah perubahan goodwill tidak ada ya di sini. Jadi ditambah 0, ditambah perubahan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka tidak ada, ditambah 0, dikurangi perubahan utang gaji. Utang gaji juga nggak ada, berarti dikurangi 0. Hasilnya 58.000. Kemudian pengeluaran kas untuk beban bunga. Beban bunga dari laporan laba rugi sebesar 2.000. Kemudian dikurangi perubahan utang bunga. Utang bunga di sini nggak ada. Kemudian ditambah amortisasi premi, di sini juga nggak ada. Ya, jadi hasilnya dikurangi 2.000. Kemudian pengeluaran kas untuk beban pajak penghasilan. Ya. Beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi sebesar 30.000. Kemudian dikurangi perubahan utang pajak penghasilan nggak ada. Kemudian dikurangi amortisasi diskon juga nggak ada. Ya, jadi 0. Maka hasilnya 30.000. Kemudian dijumlahkan semua, hasilnya positif 155.000. Nah, kalau positif di sini namanya diterima. Arus kas bersih yang diterima oleh kegiatan operasi. Kalau hasilnya negatif berarti arus kas bersih yang digunakan. Ya, yang digunakan oleh kegiatan operasi. Itu kalau negatif. Kalau positif diterima, kalau negatif digunakan. Sampai sini ada yang bertanya? Kegiatan operasi, metode langsung. Paham nggak? Dia paham nggak dia? Paham, Bu. Tapi yang di pink ini segitiga maksudnya apa ya, Bu? Segitiga itu artinya komparatif. Oh. Gitu, perubahan. Selisih komparatif. Ya. Gitu. Kalau tadi kan saya di sini kan tulisnya perubahan nih di sini, ya kan? Perubahan kan. Nah, supaya lebih ringkas saya kasih segitiga gitu. Biar lebih ringkas. Jadi segitiga ini artinya selisih komparatif. Ya. Selisih komparatif. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Berarti saya lanjut lagi nih ya. Tadi kegiatan operasi, sekarang kegiatan investasi. Ya, kegiatan investasi itu aset jangka panjang. Ya. Nah, di sini aset jangka panjangnya ya berarti peralatan. Ya, peralatan termasuk aset jangka panjang. Nah, kemudian dari informasi tambahan. Peralatan yang diperoleh sebesar 30.000, nilai buku sebesar 2.000, penyusutan sebesar 40.000, peralatan terjual dengan harga sebesar 7.000 di tahun 2017. Kemudian di laporan laba rugi, di sini juga ada keuntungan atas penjualan peralatan sebesar 5.000. Nah, kemudian cara mencarinya, yang pertama harga perolehan. Ya. Nah, harga perolehan ini sudah diketahui dari informasi tambahan.
peralatan yang diperoleh sebesar 30.000. Oke. Kemudian dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, untuk mencari akumulasi penyusutan, jadi kita harus cari dulu nih seperti ini. Ya. Yang pertama diketahui penyusutan penjualan peralatan. Ini dari informasi tambahan ya sebesar 40.000. Nah, kemudian perubahan akumulasi penyusutan peralatan. Ya, di sini selisih komparatif. Selisih komparatif akumulasi penyusutan peralatan positif 12.000. Ya. Nah, di sini positif 12.000. Maka sisanya berapa nih? Jadi 40.000 dikurangi 12 hasilnya 28. Ya, jadi dapat angka berapa supaya hasilnya 12.000? 40 dikurang berapa supaya hasilnya 12.000? Maka dikurang 28. Jadi penyusutan dikurangi beban penyusutan dikurangi akumulasi penyusutan, hasilnya perubahan akumulasi penyusutan peralatan. Jadi akumulasi penyusutan penjualan peralatan sebesar 28.000. Ya. Yang saya pakai tulisan merah ini berarti yang kita hitung. Nah, kemudian dipindahkan ke sini, ke laporan arus kas. Ya, dikurangi 28.000 ditambah untung atau rugi. Nah, ternyata dari laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi ini keuntungan. Keuntungan atas penjualan peralatan. Ya. Sebesar ditambah 5.000. Maka hasilnya penerimaan kas dari penjualan peralatan sebesar 7.000. Kemudian pengeluaran kas untuk pembelian peralatan, yaitu harga perolehan 30.000 ditambah selisih komparatif peralatan 60.000. Ya. Nah, di sini hasilnya positif maka positif. Ya. Tapi kan kita membeli. Kalau membeli berarti uang kas keluar. Berarti berkurang 90.000. Jadi 7.000 dikurangi 90.000 hasilnya negatif 83.000. Nah, hasilnya negatif maka namanya arus kas bersih yang digunakan. Ya, digunakan oleh kegiatan investasi. Ya. Atau bisa juga cara mencari pembelian peralatan dengan cara seperti ini. Jadi untuk memastikan perhitungan kita benar atau salah gitu kan. Nah, jadi yang pertama perubahan peralatan itu dari selisih komparatif 60.000 ya, kemudian harga perolehannya 30.000 dari informasi tambahan. Nah, kemudian berapa angka yang dikurangi 30.000 maka hasilnya 60.000. Berarti di sini 90.000 gitu ya. Jadi 90.000 harga beli peralatannya. Gitu. Jadi kalian bebas boleh pakai rumus di sini atau boleh di sini. Ya. Yang penting nanti hasilnya balance. Kemudian yang ketiga, arus kas dari kegiatan pembiayaan. Pembiayaan tadi ada liabilitas dan ekuitas. Ya, liabilitas jangka panjang. Jangka panjang di sini ada utang obligasi. Selisih komparatifnya positif 50.000, maka di sini positif 50.000. Ya, kalau positif namanya penerbitan. Kalau negatif namanya pembayaran utang. Ya. Karena di sini selisih komparatif utang obligasi hasilnya positif 50.000, maka di sini namanya penerbitan.
Tapi kalau misalnya selisih komparatif hasilnya negatif, maka di sini pembayaran utang obligasi. Kemudian selain liabilitas jangka panjang, ada ekuitas, ya, pengeluaran kas kepada pemegang saham sebagai dividen, ya, yaitu laba besi dari soal laba besi dari laporan laba rugi 100.000, kemudian dikurangi perubahan saldo laba ditahan. Selisih komparatif saldo laba ditahan 20.000. Kemudian dikurangi perubahan utang dividen. Di sini nggak ada utang dividen, maka dikurangi 0. Jadi hasilnya negatif 80.000. Kemudian dijumlahkan 50.000 dikurangi 80.000, hasilnya negatif 30.000. Ya, hasilnya negatif berarti namanya arus kas bersih yang digunakan oleh kegiatan pembiayaan. Ya. Nah, kemudian dijumlahkan nih dari kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. 155 dikurangi 83 dikurangi 30. Hasilnya positif 42.000. Namanya kenaikan bersih kas. Nah, di sini untuk mengetahui kalian sudah benar atau belum mengerjakan laporan arus kas, ya, di sini kalian bisa cek. Jadi di sini kan hasilnya kan 42.000. Nah, ya, di bagian kas selisih komparatif ini 42.000. Maka jawabannya sudah benar. Gitu. Jadi di sini kalau hasilnya positif kenaikan, kalau hasilnya negatif berarti penurunan. Kemudian lihat hasil di selisih komparatif bagian kas 42.000. Gitu. Kalau sudah sama hasilnya 42.000 berarti sudah benar. Kemudian ditambah saldo kas awal periode. Di ini berarti awal periode berarti 31 Desember 2016 ditambah 40 hasilnya 82. Ya, jadi harus sesuai dengan kas yang ada di laporan posisi keuangan komparatif. Ya, kalau ini enggak sama berarti kalian ada salah menghitung. Jadi harus balance di situ. Sampai sini pahamkah? Paham nggak, Azhara? Azhara? Dedi paham nggak, Dedi? Paham, Bu. Paham. Alhamdulillah. Desinta paham nggak? Paham, Bu. Oke. Nah, tadi metode langsung, ya, itu nanti keluar dalam UTS, ya. Oke. Selanjutnya, laporan arus kas metode tidak langsung, ya. Nah, di sini lebih mudah sebenarnya sih, ya. Jadi arus kas dari kegiatan operasi, laba besi, ya, laba besi dari laporan laba rugi ini sebesar 100.000, ya. Kemudian penyesuaian untuk rekonsiliasi laba besi ke arus kas besi kegiatan operasi, yaitu ada beban penyusutan peralatan, ya, beban penyusutan peralatan, yaitu sebesar 40.000, ya, dari sini, dari informasi tambahan, penyusutan sebesar 40.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan dari selisih komparatif, ya, di sini kan positif, maka berubah
Seperti ini tadi nih, kalau metode tidak langsung ada perbedaan. Ya, kalau aset lancarnya positif, maka di laporan arus kas negatif. Nah, tadi akumulasi penyusutan peralatan di sini kan positif, 12.000. Maka di sini negatif. Jadi kebalikannya. Ya. Kemudian ada beban bunga dari laporan laba rugi 2.000, keuntungan atas penjualan peralatan dari laporan laba rugi, ya. Beban bunga, keuntungan dari laporan laba rugi, ya. Kemudian perubahan pada aset dan liabilitas operasi lancar, yaitu piutang usaha di sini positif 30.000, maka di sini negatif, ya. Jadi kebalikannya. Kemudian persediaan di sini hasilnya negatif, maka di laporan arus kas positif. Kemudian utang usaha di sini positif, maka utang usaha positif. Jadi sesuai rumus yang tadi sudah saya buat ini. Ya, ini khusus metode tidak langsung. Ya, jadi kalau aset lancar positif, kebalikannya di laporan arus kas negatif. Kalau untuk liabilitas lancar, kalau komparatifnya positif berarti sama-sama positif. Termasuk tadi utang usaha. Utang usaha di sini positif, maka di sini laporan arus kas juga positif. Ya, jadi jumlahnya sama, 155.000. Sama seperti ini. Ya, metode langsung. Hanya beda penyusunan. Ya. Kemudian arus kas dari kegiatan investasi yaitu kas diterima dari penjualan peralatan 7.000, ya. Kemudian kas yang dibayarkan untuk pembelian peralatan 90.000. Jadi hasilnya negatif 83.000. Ini namanya digunakan karena negatif. Sama seperti ini, ya, metode langsung. Gitu. Jadi tidak ada bedanya. Kalau investasi dan pembiayaan, ya, itu metode langsung dan tidak langsung itu sama. Ya. Kemudian arus kas dari kegiatan pembiayaan yaitu penerbitan utang obligasi 50.000, ya, tadi ini sesuai yang di sini. Selisih komparatif, kemudian penerbitan modal saham biasa ini kosong, ya, selisih komparatifnya kosong. Kemudian kas yang dibayarkan untuk dividen 80.000. Dari sini ya rumusnya 80.000. Jadi hasilnya arus kas bersih yang digunakan oleh kegiatan pembiayaan negatif 30.000. Maka kenaikan bersih kas 42.000. Jadi sudah sama ya dengan metode langsung. Gitu. Ya, jadi metode langsung sama metode tidak langsung itu sama mengerjakannya, hanya beda di kegiatan operasi. Ya, gitu. Kalau kegiatan operasi harus melihat ini dulu nih. Nih, ya, ini metode tidak langsung, arus kas dari kegiatan operasi. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Azahra, ada yang mau tanya nggak? Dia? Dia? Ada, Bu. Nggak ada. Kalau Desinta? Nggak ada, Bu. Kemudian kalau Dedi? Dedi? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, oke.
Oke, kalau nggak ada, berarti kita bahas kuisis ya, terakhir ya. Ya, jadi tugasnya itu laporan arus kas, ya, metode langsung, ya, kemudian nanti juga pada 1 UTS itu metode langsung, ya. Ibu mau nanya, Iya, dia. untuk nanti UTS-nya itu kita jawabannya nulis tangan atau Word ya, Bu? Bebas, ya, bebas boleh Microsoft Word, ya, atau Excel, atau tulis tangan, yang penting bisa diupload, gitu, ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, salah tadi. Oke, ini ya. Sekarang kita bahas kuisis. Pertanyaan pertama, tujuan lain laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi mengenai kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, manfaat laporan arus kas adalah kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Ya. Kemudian manfaat laporan arus kas kecuali kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa historis, masa lampau. Klasifikasi transaksi laporan arus kas kecuali berarti yang salah kegiatan pembagian dividen. Kemudian kegiatan investasi melibatkan aset jangka panjang, ya, investasi. Kemudian kegiatan pembiayaan melibatkan akun liabilitas dan ekuitas. Kemudian metode rekonsiliasi dimulai dengan laba besi dan dikonversi menjadi arus kas besi dari kegiatan operasi disebut metode tidak langsung. Kemudian pertanyaan ke-8, keunggulan utama metode tidak langsung laporan arus kas adalah adanya perbedaan antara laba besi dan arus kas besi dari kegiatan operasi. Kemudian yang ke-9, contoh transaksi yang tidak melibatkan kas yaitu penerbitan langsung modal saham biasa untuk pembelian aset tetap. Yang terakhir, tujuan utama laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oh ya, absensi udah pada absen belum? Saya cek dulu absensi. Absen. Oke ya, sudah ada. Sudah masuk semua absensi. Kemudian itu tugasnya yang saya kasih 2 metode apa 1 metode ya? 2 metode apa 1 metode ya? Bentar, udah ada yang lihat belum? Soal tugasnya hanya 1 ya, 1 metode aja ya berarti ya? Metode langsung ya? Ya. Ya, nanti UTS memang yang keluar yang metode langsung. Ya. Nah, untuk kisi-kisi UTS yang lain, nanti saya kasih tahu di grup WA aja ya. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Dedi, bisa? Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanya, tolong open kamera sebentar, kita foto bersama.
Dia. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, pokoknya ditanyakan semua di grup WA ya. Nanti saya juga kasih tahu kisi-kisi UTS yang lain yang ada di grup WA ya. Oke lah, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Ini beneran nih, udah nggak ada yang mau tanya nih terkait materi sebelumnya. Dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak ada ya? Oh. Ya pokoknya soal UTS itu semuanya ada di PowerPoint. Ya, di PowerPoint saya itu cuma beda di perhitungannya aja gitu. Ya, tapi kalau untuk jenis soalnya itu ya seperti yang ada di PowerPoint gitu. Jadi cuma beda perhitungannya aja gitu. Yang penting kalian jangan sampai salah menghitung ya. Verina bener kan ya? Salah ya? Harusnya kan ditambah kan ya Verina? Ya. Ya Verina dikurangin gitu ya. Nah, makanya pelan-pelan ngerjainnya ya. Ya udah itu aja dari saya. Saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Minggu depan kalian udah UTS. Mudah-mudahan jaringan internetnya stabil ya, dilancarkan semuanya. Kemudian mudah-mudahan juga mengumpulkan UTS-nya tepat waktu ya, karena waktunya hanya 2,5 jam, 150 menit gitu. Jadi dari jam 9:30 sampai jam 12, sama seperti waktu perkuliahan gitu. Makanya satu soal paling lama 30 menit. Ya, satu soal paling lama 30 menit. Ya, gitu. Intinya nggak jauh dari soal tugas. Ya, jurnalnya semuanya sama, cuma beda perhitungan aja. Gitu. Ya, pokoknya bisa dibuat dulu formatnya. Ya, format laporan arus kas, metode langsung, kemudian format jurnalnya ya, supaya nanti ketika UTS itu tinggal diisi angkanya aja gitu kan. Gitu. Jadi dipersiapkan dari sekarang ya, boleh tulis tangan, boleh Microsoft Word, boleh Microsoft Excel ya, bebas, yang penting bisa diupload. Waktunya 2,5 jam. Nanti kalau ada yang belum ngumpulin juga saya pasti ingetin di grup WA gitu kan. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi nih, jadi selesai nggak selesai dikumpulin berarti. Yaudah ya, mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat. Kita ketemu lagi 2 minggu ya berarti ya. 2 minggu kita libur Google Meet tuh ya. Saya yang libur, kalian nggak libur ya. Ya nanti liburannya akhir tahun ya. Akhir tahun, Desember, tahun baru gitu. Ya. Berarti kita ketemu lagi di akhir bulan berarti ya. Awal bulan berarti dong. Awal bulan tanggal 1 Desember. Ya, hari Rabu. Tuh. Ya udah, terima kasih banyak ya semuanya. Mudah-mudahan UTS-nya semua nilainya bagus, dapat A. Ya. Amin. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Terima Ariana, kasih, Bu. Azara, Desinta, Dedi, Verina, Terima kasih, Lia. Bu. Sama-sama.